Oke, ya mengapa repot-repot untuk merenungkan hal ini gitu ya? Eee, ya ya mestinya tahu lah ya, ini Aristoteles ya. Aristoteles itu ya kita tahu lah ya, dia seorang filsuf yang salah satu yang paling berpengaruh ya, termasuk di gereja ya, khususnya abad pertengahan. Mestinya juga sekarang pengaruhnya masih ada gitu ya. Tetapi, ya ada ada banyak hal yang membuat ilmu pengetahuan itu tidak bisa berkembang dengan baik ya. Tapi maksudnya itu juga ya kita bisa menafsirkan berbeda ya. Cuma maksudnya begini, Aristoteles itu punya eh, saya belum cek lagi apakah dia yang mencetuskan atau enggak gitu ya. Tetapi dia percaya bahwa bumi ini atau alam semesta ini tercipta tersusun atas empat unsur, atau nanti ada lagi satu unsur yang untuk benda langit yang berputar gitu ya. Jadi dia dia khusus yang benda langit itu unsur yang kelima. Tapi empat unsur itu apa? Ya seperti film Avatar gitu ya. Ada tanah, air, api, sama udara. Nah, karena dia percaya dengan empat unsur ini, maka pandangan dia tentang gerak itu juga agak aneh gitu ya. Jadi dia tidak bisa mendeteksi gravitasi gitu ya. Jadi ya jangan salahkan Aristoteles juga ya. Maksudnya sampai dengan zaman Newton kan orang tidak berpikir itu benda jatuh itu karena gravitasi gitu ya. Tetapi ya sedikit banyak sudah dibutakan oleh pandangannya Aristoteles. Aristoteles itu membagi gerak menjadi dua gitu ya. Jadi gerak itu ada gerak natural, ada gerak yang dipaksakan, harus dikasih gaya atau dorongan atau tarikan. Jadi kenapa misalkan buah apel jatuh gitu ya? Ya seperti Newton, Aristoteles berpikir ya karena buah apel itu naturnya di tanah, maka dia akan kembali ke tanah ya. Jadi di sini kita melihat ya, maksudnya kan Aristoteles bagaimanapun dia sangat mengandalkan intuisinya ya. Maksudnya intuisi ya ke ya kita bisa bilang intelijensianya dia gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga jadi tanda tanya besar di dalam buku ini gitu ya. Sebenarnya intuisi itu seberapa hebat sih gitu ya. Ada buku yang sangat mengagung-agungkan intuisi, itu salah satunya dari Malcolm Gladwell ya. Itu judulnya Blink gitu ya. Saya belum baca tapi dia banyak singgung buku itu. Lalu juga ada dari Gary Klein, itu judulnya Sources of Power, itu juga tentang intuisi gitu ya. Nah tentunya intuisi ada ininya ya. Ketika benar-benar expert itu bisa bekerja dengan baik gitu ya. Tetapi juga kita belakangan ini apalagi ya, kita melihat banyak orang yang sebenarnya belum pakar apa-apa, tetapi sudah seperti tahu segalanya gitu ya. Kemarin saya juga lihat postingnya, mungkin teman-teman juga tahu ya, Andi Razak, itu dia posting ada apa itu istilahnya, semacam kurva tingkat kepercayaan diri orang yang belajar ya. Jadi dari nggak tahu apa-apa sampai dia tahu banyak sekali, tingkat kepercayaan dirinya itu berubah-ubah gitu ya. Jadi awalnya ya sangat tidak percaya diri, belajar sedikit itu langsung ini tingkat kepercayaan dirinya paling paling tinggi gitu. Merasa tahu segala sesuatu. Tetapi begitu dalamin lagi, oh ternyata banyak hal yang saya belum ketahui. Tingkat kepercayaan dirinya turun ya sampai nanti baru bouncing lagi, naik lagi gitu. Nah, balik lagi ya ke Aristoteles ini. Jadi pandangan Aristoteles ini bisa dibilang yang error-error ini ya membuat ya pengikutnya ya most likely hampir semua orang yang mempunyai ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan itu hampir tidak berdaya gitu ya. Tidak berdaya, jadi semacam dibutakan. Ya ini penafsiran saya lah ya. Jadi orang lain mungkin bisa punya penafsiran yang lain. Cuma memang maksudnya begini ya. Jadi satu kesalahan berpikir ya, bias di dalam otak kita itu bisa dampaknya itu bisa begitu
begitu kronis gitu ya, 2000 tahun gitu. Oke ya, jadi kira-kira yang background yang bisa saya kasih seperti itu. Nah, referensinya tentunya buku ini ya. Nanti saya kaitkan juga dengan satu judul buku, The Power of Habit gitu ya. Karena ada kaitannya nanti gitu ya. Khususnya ketika dia membahas seorang yang namanya Eugene Pauli. Nanti deh ya kita bahas sedikit kalau waktunya cukup. Nah, sedikit saya kasih disclaimer dulu ya. Jadi akan saya bisa pastikan kalau teman-teman baca langsung, ya pasti dapatnya lebih banyak daripada yang bisa saya bagikan di sini. Dan saya pun sebenarnya belum selesai baca gitu ya. Cuma memang bagian belakang itu sudah aplikasi yang jauh lebih kompleks, yang ya itu misalnya juga bukan point of interest-nya kita gitu ya untuk guru-guru gitu. Jadi dia banyak terjun ke bidang misalkan pengambilan keputusan di perusahaan gitu ya, di misalkan orang investasi saham segala macam, nah, dia masuk ke sana. Jadi sangat disarankan ya, saya sangat sarankan Bapak Ibu bisa baca buku ini ya. Jadi bahkan saya berpikir ya, kan ini saya lagi ambil S3 gitu ya. Bahkan saya berpikir ini sangat modal besar gitu ya, supaya peneliti itu tidak bias itu kan bisa terjadi di mana-mana ya. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita memikirkan segala sesuatu, nanti kita akan masuk ke sana ya. Kalau otak kita itu pikirin semua hal ya, kita nggak terima semua asumsi, otak kita bisa kolaps. Itu yang satu hal yang kita mesti sadari gitu. Jadi di buku ini sendiri dia bilang ya sebenarnya otak kita bisa kolaps kalau memikirkan semua hal, tapi ya paling jalan tengahnya ya kompromi gitu. Kita coba aware di mana kesalahan-kesalahan atau bias dari pikiran kita mungkin muncul, lalu ya kita hati-hati ketika istilahnya pertaruhannya itu besar. Jadi kalau kita salah ambil keputusan di dalam hal ini ya pertaruhannya besar. Nah itu kita mesti double check gitu ya. Jangan hanya percaya satu sumber data dan sebagainya. Nanti kita akan coba lihat. Oke. Nah, kita coba masuk nih ke cara otak kita berpikir gitu ya. Jujur saja setelah baca buku ini saya baru kepikiran ya. Tapi ini nggak benar-benar ada ya. Jadi otak kita itu bisa berpikir. Nah, judulnya dia sendiri kan Thinking Fast and Slow ya. Tadi saya udah tampilkan juga covernya. Jadi dia setelah penelitian bertahun-tahun dia membagi otak kita itu bisa bekerja dengan dua cara. Satu dengan cara cepat, satu dengan cara lambat gitu ya. Nah, lalu dia asosiasikan atau dia ciptakan satu karakter fiksi ya di dalam bukunya dia yang sebenarnya nggak ada di otak kita ya. Jadi dia pakai istilah sistem 1, satu lagi sistem 2. Nah, misalkan kita lihat gambar ini ya. Gambar ini tuh kita dengan istilahnya kita nggak memikirkan lagi kan. Kita nggak berpikir bahwa orang ini marah. Tapi begitu lihat kita tahu. Jadi istilahnya kita nggak membuat pikiran kita itu bahwa dia marah. Pikiran itu memang udah muncul dengan sendirinya. Ya. Nah, itu cara kerja otak yang pertama. Jadi yang ya kita bisa bilang intuisi ya. Istilah intuisi itu kan kita nggak tahu bagaimana kita tahu gitu kan. Itu intuitif gitu ya. Kita tahu tapi kita nggak tahu bagaimana kita bisa jadi tahu. Nah, ini cara yang pertama. Sedangkan kalau kita dihadapkan pada pertanyaan berapa 17 kali 24, nah ini beda cerita. Kalau 2 tambah 2, 4 gitu ya. Kita nggak berpikir lagi. Ya. Kita nggak memutuskan bahwa jawabannya 4. Memang udah langsung muncul di otak kita. Ya. Tapi kalau 17 kali 24, itu lain cerita. Ya kita bisa aja tebak asal-asalan. Tapi itu bukan apa ya, bukan ya apa sih istilahnya, kita
kalau mau hitung benar-benar ya kita mungkin ya caranya ya kita pakai ditulis ya, atau kita kerjakan langsung di pikiran kita. Itu ada sequence atau langkah-langkah yang mesti kita ikutin. Nah ini ketika melihat gambar orang marah ini, ya si Daniel Kahneman bilang otak kita bekerja dengan sistem 1, tapi kalau kita mau hitung 17 kali 24 itu ada semacam cara kerja yang lainnya, atau dia pakai karakter fiksi sistem 2. Nah, kenapa? Nah, sekali lagi ya, sistem 1, sistem 2 ini sebenarnya tidak ada di otak kita gitu ya. Tapi kenapa dia pakai ini? Dia kasih alasannya sih ya. Jadi otak kita itu punya istilahnya excellent di dalam satu hal, tetapi sangat buruk di dalam hal lain. Maksudnya seperti ini. Saya nggak tahu teman-teman gimana, tapi saya sendiri merasa cukup benar gitu ya. Jadi kita itu agak sulit menghafal daftar. Ya, makanya kalau daftar, saya ingat tuh ya dulu belajar daftar planet itu dibuat jembatan keledai gitu ya. Mengendarai Vespa bukan mainan, Yudi sahabat urip nekat. Dulu itu masih ada Pluto, nekat pergi ya, tapi sekarang nggak ada Pluto, jadi cuma sampai nekat aja. Nah, tetapi kita otak itu punya kemampuan yang sangat baik di dalam menghafal rute, atau kita bikin ya semacam jembatan keledainya, atau kita sangat mudah menghafal lagu gitu ya. Itu hal-hal yang kita sadar nggak sadar ya, itu cara otak kita bekerja. Nah, makanya si Daniel Kahneman ini, walaupun dia tahu bahwa sistem 1, sistem 2 itu nggak ada di otak kita, tapi dia tahu bahwa dengan membuat satu karakter sistem 1 dan sistem 2 itu, kita jadi lebih aware, jadi lebih bisa memahami cara otak kita bekerja. Ya. Nah, ini kira-kira sistem 1 itu ya otomatis ya. Kita tidak memaksa atau tidak melakukan satu effort apapun lagi untuk menyimpulkan atau untuk mengambil satu pikiran bahwa gambar tadi itu seorang perempuan yang sedang marah. Ya, itu muncul otomatis ya, dan cepat gitu ya. Tidak ada effort ya. Ya tentunya effort ini ya, kalau kita bicara apakah sama sekali nggak menggunakan energi, sebenarnya kita tidur pun kita pakai energi gitu ya, karena metabolisme tubuh kita itu kan berjalan terus. Tetapi dalam kapasitas ini kita bilang ya otak kita tidak mengeluarkan effort sampai muncul pikiran bahwa gambar tadi itu orangnya yang sedang marah. No sense of voluntary control ya, jadi benar-benar kita nggak kontrol ya, kita bukan, istilahnya dia itu, we are not the author of it gitu ya, jadi kita bukan penulis pikiran itu, bahkan sedemikian itunya ya, maksudnya ya kita lihat billboard nih, kita nggak bisa kita bahkan nggak bisa pilih untuk tidak baca kalau sudah terbaca gitu ya. Nah itu contoh. Nah ini contoh-contoh yang dia ini ya coba daftarkan. Katanya sih ini dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Tapi ini ya yang pikiran-pikiran atau mental work atau bahkan emosi yang kita nggak bisa kendalikan sepenuhnya, ya benar-benar kita nggak bisa kendalikan gitu ya. Berapa 2 tambah 2? Ya kita nggak bisa kendalikan otak kita. Oh saya nggak mau jawab, saya tiba-tiba lupa 2 tambah 2, nggak bisa. Ya, kecuali ya benar-benar belum pernah belajar. Kalau anak saya ditanya 2 tambah 2 ya belum bisa dia. Tapi kalau nanti sudah bisa, nggak ada pilihan untuk saya nggak tahu jawabannya gitu ya. Nah mungkin dalam konteks tertentu melengkapi frase bread and milk harusnya ya. Ini sesuatu yang sudah sangat common gitu. Jadi sudah nggak bisa ini gitu ya. Dan kita mempunyai kemampuan untuk mendeteksi satu benda lebih jauh dari benda yang lain gitu. Nah ini anyway kalau Bapak Ibu baca bukunya akan ya, ini saya nggak perlu dalamin bahas satu-satu lah ya. Nah sementara sistem 2 itu kita bisa menyadari ada suatu usaha yang kita sedang kerjakan. Ya. Jadi misalkan 17 kali 24 tadi. Ya kita benar-benar, kalaupun kita pikir dalam otak kita itu ada langkah-langkahnya. Ya, effortful mental activities ya.
Eh, nah, nanti kita akan bahas sedikit ya, ada satu videonya ya mengenai effort ini. Jadi ada sense of agency di sana, gitu ya. Jadi kita benar-benar mengontrol pikiran kita di sana. Bahkan katanya ya, ini saya belum cek sendiri ya dengan memperhatikan mata saya di kaca gitu ya. Cuma dia benar-benar teliti bahwa pupil kita itu ketika terlibat di dalam suatu mental activities yang effortful seperti ini, dia bisa membesar kira-kira maksimal 50% lebih besar daripada kondisi normal. Dan besar pupilnya langsung mengecil begitu kita menyerah, ya 17 kali lompat itu kita udah nggak mau hitung lagi gitu ya, menyerah, atau kita dapat jawabannya itu langsung pupil kita kembali mengecil. Nah, ini beberapa aktivitas atau mental work yang activities yang menggunakan sistem 2. Nah, jadi dua karakter ini yang selalu dimunculkan di dalam bukunya dia ya. Jadi dia dalam 38 bab atau berapa ya. Jadi dia coba menjelaskan dengan dikotomi ini gitu ya. Ya seperti itu. Nah, kita sedikit lihat nah, berikutnya itu pembahasannya selalu bagaimana akhirnya karakter sistem 1 dan sistem 2 gitu ya. Kita lanjutkan. Impresi itu tentunya sistem 1 gitu ya. Ya, mungkin saya bisa coba tanya sedikit ya. Mungkin Bu Selma lihat dua garis ini ya, garis yang horizontalnya aja, tidak termasuk garis yang garis bengkoknya ini. Hanya garis horizontalnya atas dan bawah itu sama panjang atau lebih panjang yang bawah atau lebih panjang yang atas? Mestinya sama, Pak. Kayaknya sama. Kalau lihat garis horizontalnya aja. Impresinya. Oh, impresinya bawah yang panjang. Ya itu ya. Maksudnya ya nggak tahu. Mungkin juga Bu Selma pernah lihat gambar ini ya. Jadi nah seperti itu ya. Sistem 2 kita percaya bahwa garis ini sama panjang. Tetapi tetap saja kita nggak bisa kontrol sistem 1 kita untuk melihat bahwa garis bawah lebih panjang. Ya. Jadi impresi dan kepercayaan yang kita pegang ya itu bisa berbeda. Tapi bisa juga kita benar-benar terima impresi kita gitu. Kita anggap itu nggak ada yang error, nggak ada ilusi yang kita hadapi gitu. Nah ini banyak, ada beberapa contoh yang ditampilkan di buku ya. Ya ini saya coba ambil satu ini yang cukup menarik. Nah, dia mempunyai impresi ya. Nah ini dia banyak pakai kutipan-kutipan seperti ini ya. Dia mempunyai impresi, tetapi ya beberapa impresinya itu sebenarnya ilusi gitu ya. Maksudnya dia pakai karakter he atau she atau siapa gitu ya. Tapi ya ini menggambarkan cara otak kita mengindra dunia ini gitu ya. Jadi bisa banyak ilusi gitu. Ya bukan hanya ilusi visual aja, nanti ada ilusi kognitif juga ada. Oke, kita lihat sekarang attention ya, and effort. Nah, nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang udah pernah lihat video ini. Tapi ya mungkin yang belum pernah lihat, coba hitung berapa kali passing yang dilakukan oleh di sini orang yang memakai baju putih. Ya hitung berapa kali yang passing ya. Jadi fokus pada yang baju warna putih aja ya, yang hitam itu nggak usah dihitung gitu. Jadi kalau dihitung bersamaan kan bisa chaos ya. Jadi kita nggak bisa keep track berapa kali yang putih itu udah ini ya, udah passing gitu. Saya coba putar videonya ya. Jadi yang dihitung adalah jumlah passing yang dilakukan oleh orang yang memakai baju putih. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Ini bisa digedein dulu kan. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball.
How many passes did you count? Oke, saya coba sambil cek deh ya. Siapa yang hitung ya? Bu Ekle hitung nggak? Bu Ekle? Nggak hitung Pak. ya? Saya udah menyerah di awal, Pak. Fiona hitung nggak, Fiona? Hitung, Pak. Berapa kali? 15. 15 ya? Oke. 15. Kalau yang udah pernah nonton, The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? nah, Fiona lihat nggak? Lihat ya? Lihat tapi akhir-akhir, Pak. Kayak tiba-tiba Oh, kok ada lihat gorila di akhir-akhir. tengah-tengah gitu. Oke, berarti ya memang nggak semuanya ya, nggak semuanya itu akhirnya blind terhadap gorilanya itu, ya. Tapi katanya itu, saya nggak, kalau nggak salah ingat, 50% itu benar-benar nggak bisa lihat gorilanya, ya, karena fokus kepada orang yang pakai baju warna putih kan, gorilanya kan hitam ya, jadi 9 detik. Masa bisa nggak lihat sih, Fer? Gua yang paling tua rasanya di sini gua aja lihat. Nah, Gua aja rabun malam nggak sampai nggak lihat yang hitam. Ipo kayaknya ngitungnya nggak serius sekali. Tapi memang nggak semuanya ya, nggak semuanya itu menandakan bahwa ketika kita fokus pada satu mental activities gitu ya. Misalkan ya kita kalau nyetir kan lama-lama jadi otomatis gitu ya. Tetapi kalau kita mau belok kanan gitu ya. Nah, itu relatif attention kita atau effort kita lebih terfokus gitu ya. Ya yang Saya sudah agak kepo, Pak. Di mana Pak gorilanya? Kok nggak lihat? Oke. Kita lihat ya. Wah! Justru tadi saya ke distract karena ada gorila, jadi nggak ngitung lagi, Pak. Benar-benar di tengah-tengah situ, wah. Kok bisa sih? Saya juga ke distract gara-gara gorila. Oh, saya cuma mikir Oke. itu si gorila Mungkin- mau dihitung apa? Ipo tadi dapat nggak 15 kali? Hah? Aku Nggak hitungnya dapat 15 salah. kali berarti. Hitungnya salah emang. Karena dari yang awal itu agak nggak terlalu ngerti maksudnya apa. Cuman waktu lihat si gorila juga lagi harus mikir dia ngapain gitu. Ngapain dia harus ada di situ. Oke. Jadi Saya memang lihat sih, eh, saya lihat nah, ini hitam-hitam karakter- berbulu. ini Maaf. karakter sekali lagi ya, ini kan karakter fiksi ya, tapi kita kalau kita renungkan lagi, ini karakter ini sangat cukup mewakili bagaimana cara otak kita bekerja. Jadi ketika kita terlibat satu mental activities yang menuntut perhatian penuh, akhirnya kita tuh benar-benar blind terhadap ya kita fokus pada satu hal, akhirnya kita nggak bisa lihat hal yang lain gitu. Ya, jadi misalkan ini ya, she did not forget about the meeting. She was completely focused on something else when the meeting was set and she didn't hear you. Jadi ya bisa demikian gitu ya. Dan ya kalau kita pikir-pikir juga kita kemampuan memori kita kan sebenarnya sangat terbatas gitu ya. Oke, nah kita lihat lagi sedikit karakter dari sistem 2 ya. Sebenarnya ini Woi, maksa woi, Ibu Rohani woi. Oke. Ini sebenarnya saya beberapa pakai kuis seperti ini untuk tampilkan di IG-nya kita ya. Jadi yang ini sudah ditampilkan gitu. Nah, tentunya sebenarnya pertanyaan ini tuh lebih
pertanyaan-pertanyaan dia itu untuk penelitian gitu ya. Jadi kalau kita pikirkan cukup lama, ya kita cek lagi jawabannya, ya pasti kita dapat jawaban yang benar lah harusnya ya. Cuma yang menarik gitu ya, dari yang dia coba ya terhadap mahasiswa MIT ya, undergraduate MIT, Harvard gitu ya, dia bilang berapa ya, 50%, saya lupa deh persisnya, itu hampir semua yang intuisinya ya, jawaban intuitifnya itu keluar 10 sen atau 0,1 dolar. Nah, dan kita juga mesti sedikit memahami hal ini ya, bahwa terkadang kita itu malas ngecek. Ya. Muncul nih, sekilas langsung muncul 10 sen. Ini bisa ikutin ya, Bapak Ibu ya. Jadi kan ini, saya nggak tahu sih, awalnya kalau saya sendiri awalnya langsung muncul 10 sen ya, atau 0,1 dolar gitu. Tapi begitu cek lagi, yang jawaban sebenarnya nggak bisa dipikirkan dengan, ya nggak tahu lah ya kalau orang yang pintar sekali. Saya sih waktu itu harus ditulis dulu pakai aljabar ya, baru saya dapat jawabannya 0, atau 5 sen ya, 5 sen atau 0,05 dolar. Nah, jadi bisa jadi otak kita itu begitu dapat jawaban intuitif itu udah malas ngecek gitu. Jadi dia bilang sistem 2 itu ada karakter lazy-nya gitu, malas gitu. Nah, jadi ini satu hal. Nah, yang lebih mungkin kita bisa relate gitu ya. Nah, jadi di dalam satu penelitian ya kalau mau dicoba ya silakan gitu ya. Kalau kita diminta untuk mengingat satu bilangan 7 digit gitu ya, lalu untuk semenit atau 2 menit. Nah, ketika lagi mengingat bilangan 7 digit itu, kita ditawarkan, kamu mau coklat cake atau salad buah gitu ya. Sini dia pakai sinful atau sama spiritus gitu. Ternyata dalam kondisi demikian gitu ya, the evidence suggests that yes, orang itu cenderung tergoda untuk pilih coklat cake gitu. Ya ini nggak perlu diperdebatkan, belum tentu coklat cake kurang baik atau gimana gitu ya. Yang pasti dalam kondisi busy atau depleted istilahnya ya, itu kita bisa cenderung pilih yang apa ya, yang dirasa lebih menyenangkan gitu. Kita mungkin punya program diet akhirnya lupa semua gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kalau kita lagi banyak kerjaan, ya mungkin juga teman-teman bisa relate gitu ya. Jadi kalau kita lagi banyak kerjaan, seakan-akan gitu ya, kita punya justifikasi untuk kita makan yang agak berlebih gitu ya. Nah ini kelihatannya terkait perasaan atau nggak terkait dengan cara otak berpikir ya, tapi ya ini penelitiannya dia gitu ya. Ada kasus-kasus seperti ini. Nah ini yang menarik. Jadi ini kantin kejujuran ya. Ini penelitiannya di Inggris atau di mana gitu. Jadi kantin kejujuran mestinya tahu lah ya. Di SMA kan ada koin kan ya. Yang anak-anak belanja lalu uangnya taruh sendiri gitu. Nah ini grafiknya itu ya nggak sepenuhnya grafik sih, cuma ini minggu 1 dia pasang gambar ini ya, minggu 2 pasang gambar bunga, minggu ketiga pasang gambar orang lagi, minggu kelima pasang gambar orang lagi ya, lalu selang-seling gitu. Nah didapatkan ya, ini istilahnya apa ini, pound paid per liter milk consumed gitu ya. Jadi harga per liter susu yang dikonsumsi itu didapatkan ternyata ada polanya gitu ya. Jadi kalau gambar orang itu cenderung si pembelinya itu bayar lebih mahal. Gitu ya. Jadi kan nggak di kantinnya nggak ditulis gitu ya.
nggak ditulis apa-apa, cuma dipasang poster aja di tempat taruh koin uangnya gitu. Lalu ternyata bisa ada fenomena seperti ini gitu. Ya. Jadi dia bilang sebenarnya ya dunia ini tuh nggak sekoherens yang kita pikir gitu ya. Jadi koherensi itu ya kita buat sendiri di dalam otak kita. Jadi itu satu hal yang baik sih ya, supaya kita nggak selalu merasa lost di dalam dunia ini gitu ya. Tetapi kita juga mesti hati-hati bahwa otak kita itu bisa bikin cerita-cerita sendiri gitu loh. Ya ini menurut saya sih ini penelitian ini sangat-sangat insightful ya, bahwa otak kita itu bisa sedemikian mudah diarahkan gitu ya. Atau ya kita bisa tersenyum ya, sengaja paksain kita tersenyum. Kan ada kemarin sempat heboh kan ya, heboh atau viral gitu ya. Jadi guru di China ya, katanya dia sebelum masuk kelas itu sengaja paksa untuk senyum dulu gitu ya. Mungkin dia lagi capek atau apa gitu ya. Jadi itu memang ada penelitiannya ya. Jadi kalau kita memaksa postur atau gestur tubuh kita untuk suatu emosi tertentu, benar-benar emosi kita bisa sedikit ikutin atau malah benar-benar bisa efektif gitu. Oke, berikutnya ya ini sedikit belajar baca dulu ya. Yunis, bacanya apa nih Yunis? Bacanya. Ya, ini yang di kotak ini, kamu bacanya apa? Oh, Boleh nggak Pak Ferry, anak saya aja yang baca Pak Ferry? boleh. Hah? Anak Iya, saya si anaknya mau baca. Ya wes. Ya, boleh. yang pasti itulah Pak, ABC. ABC ya. Kalau ini? Pak Ferry nggak tahu, saya kasih tahu ya Pak. Ya. 12, 13, 14 Pak. Oke. Nah, Bu Yosi sadar nggak kalau sebenarnya yang di tengah itu sama persis? Jadi Oke deh. otak kita itu langsung ini ya, mestinya otak kita itu bisa langsung bikin kesimpulan. Ya sebenarnya di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris kan ada istilah bank kan. Bank itu kan bisa ya bank, bisa bank apa itu istilahnya semacam apa ya? Yohana mungkin bisa kasih tahu. Bank di dalam bahasa Inggris itu bisa berarti bank sama apa? Atau yang lain bisa kasih. Saya tiba-tiba lupa kayak Di sungai, Pak. Tepi sungai gitu ya. Iya. Nah, dalam bahasa Indonesia kan ada tahu kan, ada tahu sama tahu. Kita kan otak kita bisa langsung bedain ini tahu yang mana ini, ya. Ini tahu yang temennya tempe atau tahu yang temennya pinter gitu ya. Nah kita bisa langsung bedain gitu. Nah ini di sini ya contoh yang lain lagi gitu ya. Ini sebenarnya tulisannya sama, ya. Cuma kita bisa adjust. Kalau di samping A sama C ya kita bacanya B, di samping 12 sama 14 kita bacanya 13. Gitu. Nah, ini dia coba kasih semacam kondisi ya gitu. Jadi she knows nothing about this person's management skills. All she is going by is the halo effect ya. Kita mesti hati-hati terhadap halo effect ya. From a good presentation gitu. Lalu they made the big decision on the basis of a good report from one consultant. Jadi masalahnya itu adalah cuma satu konsultan gitu ya. Padahal bisa jadi sangat bias gitu ya. Lalu dia ada kenalkan satu apa nih istilahnya akronim WYSIATI ya. Itu what you see is all there is. Jadi nah ini nah saya sendiri sebenarnya tidak terhindar dari bias ini ya. Jadi kita udah ada satu info, kita nggak pengen lagi cari info yang lain yang akhirnya menegasi info sebelumnya gitu. Padahal itu sangat berbahaya gitu ya. Ya they did not seem to realize how little information they had gitu. Ini
Jadi otak kita itu satu sisi ya luar biasa ya. Meskipun informasinya sangat sedikit, kita bisa langsung lompat ke kesimpulan gitu. Ya itu justru satu sisi juga jadi bahayanya gitu. Nah ini ya, which person is more competent. Jadi ada si namanya Todorov gitu ya. Jadi satu ilmuwan di Princeton mungkin ya, dia lakukan eksperimen, dia tunjukin pasangan gambar wajah orang seperti ini, dan setelah pemilihan electionnya terjadi gitu ya, didapatkan bahwa 70% cocok antara penilaian dari mahasiswa Princeton dengan hasil pemilihan umumnya. Jadi apa yang dinilai oleh mahasiswa Princeton relatif lebih kompeten dari misalkan dua orang ini ya. Kalau nggak salah yang dua orang ini yang lebih dinilai lebih kompeten itu yang kanan ini ya. Jadi yang baby face, yang muka-muka baby face itu justru kurang baik untuk prospek politik katanya ya, karena dianggap kurang kompeten. Jadi yang dinilai lebih kompeten 70% cocok terpilih di dalam pemilihan ya, senator, congressman, gubernur dan lain-lain gitu. Nah, jadi evaluating as people as attractive or not is a basic assessment ya. You do that automatically whether or not you want to ya. Jadi kita begitu lihat orang tuh kita nggak mau nilai pun impresinya udah muncul gitu. Ya, bahkan bisa sesederhana ini gitu. Jadi hanya dari impresi kita bisa kira-kira yang menang siapa gitu. Kalau ada pemilu. Oke, lalu kita juga bisa menilai ini terkait dengan hukuman. Kalau kita rasa hukumannya nggak sesuai, kita bisa merasa kurang adil dan sebagainya gitu. Lalu misalkan kita disuruh nilai suatu perusahaan gitu ya. Sama dia mau tanya atau gimana? Maaf kepencet Pak, lanjut. Oh. Jadi kita misalkan ditanya mengenai satu perusahaan, bagaimana kondisi keuangannya gitu. Jadi kita nggak bisa lepaskan pikiran kita dari pikiran kita terhadap produk dari perusahaan itu. Ya, jadi kan kita disuruh nilai kondisi keuangannya, tetapi kita nggak bisa lepaskan pikiran kita, oh saya suka nih produk dari perusahaan ini gitu. Nah itu salah satu yang dia tampil. Nah, ya sama dia deh, coba lihat. As printed on the page, is the figure on the right larger than the figure on the left? Kok saya sih ngeliatnya enggak, Pak. Jadi gimana? Maksudnya sama besar? Iya, sama besar tiga-tiganya. Kan Pak, kalau ditanya as printed berarti sewaktu dicetak di situ di apa? Ya, di kertas. Lah, Pak. Jadi dicetak ukuran kita sebutlah tingginya dari topinya sampai ke kakinya itu berapa sentinya, sama nggak? Atau lebih besar yang kanan? Lebih besar yang kanan lah, Pak. Nah itu namanya 3D heuristic ya Kak Yosi. Jadi sebenarnya kalau diukur sama ini Kak Yosi. Oh iya ya. Nah, sama, cuma memang otak kita ini kan sudah otak 3D kan ya. Kita hidup di dalam dunia 3D kan. Jadi walaupun kita bahkan nggak bisa kontrol otak kita loh. Kita mengontrol supaya nggak melihat ini sebagai 3D itu nggak bisa. Saya sih nggak tahu teman-teman bisa atau nggak. Tetapi ya sama seperti yang ilusi yang garis tadi ya kita bisa ukur lalu kita meyakinkan diri kita ini sama besar gitu. Tetapi tetap sistem satu melihat ini yang kanan itu lebih besar. Gitu ya. Nah ini yang sedikit menarik juga nih ya. Jadi di Jerman kalau nggak salah ini penelitiannya. Jadi ada mahasiswa ditanya gitu ya. Seberapa bahagia kamu belakangan ini gitu ya. Jadi tanya 2 pertanyaan.
Ya, pertanyaan keduanya itu berapa sering kamu pacaran di dalam 1 bulan terakhir? Nah, ketika pertanyaannya urutannya seperti ini, korelasi jawaban antara pertanyaan pertama dan kedua itu ya kita bisa bilang 0. Tetapi ketika dibalik, ada yang bisa tebak korelasinya jadi berapa? Di atas 0,5 atau di bawah 0,5? Ya ini kita perlu sedikit belajar statistik sih ya kalau bicara korelasi. Di atas 0,5 atau di bawah 0,5? Ada yang mau tebak? Di atas. Di atas ya. Jadi ketika pertanyaannya dibalik, pertanyaannya masih sama ya, cuma urutannya aja dibalik, korelasinya jadi 0,66. Ya. Jadi ini istilahnya substitusi ya. Kita sebenarnya pertanyaan tentang bahagia itu kan kompleks ya, banyak hal yang bersumbangsi terhadap ya perasaan bahagia dan sebagainya. Tetapi begitu kita kondisikan suatu konteks gitu ya, jadi tentang seberapa sering kamu pacaran, dia langsung relate ya pertanyaan yang kompleks tentang kebahagiaan itu dengan hubungan pacarannya dia gitu. Oke ya. Nah, waktu saya habis berapa? Udah mau sekitar. Tanya dulu ke sini ya. Tadinya harus tanya dulu, ambil sampel yang ada di sini nih. Apakah kalian bahagia? Mungkin boleh nanti survei keluar ya Pak, kita bikinin. Oke. Nah ini mental simulation-nya ya. Jadi mungkin Yohana bisa bagi dulu kelompoknya. Lalu apa namanya? Sekarang, Pak? Ya, dibagi supaya nanti yang dapat room 1 ya berarti kelompok ganjil, dapat room 2 berarti kelompok genap gitu ya, dan seterusnya. Nah, soalnya dijawab dulu, nanti baru diskusi di kelompok gitu. Apakah nanti jawabannya berubah di kelompok atau gimana gitu. Yang pasti 2 kelompok ini ada pertanyaan yang sama, ada pertanyaan yang beda gitu ya. Nah, pertanyaan yang beda sendiri nanti kita akan coba bandingkan nih ya. Jadi ada semacam apa ya? Perbedaan di dalam cara kerja otak ya ketika kita diberikan pertanyaan yang mirip tetapi ada sedikit perbedaan gitu. Nanti kita coba lihat. Kita lihat jawaban Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya kelompok genap relatif lebih rasional. Oke, tetapi yang pertanyaan kedua lah ya. Kalau fokusnya sih bukan pada pertanyaan pertamanya ya, itu cuma trigger saja atau dia pakai istilah anchor istilahnya. Jadi kalau kita, nah sekarang saya bukakan ya buat Bapak Ibu. Jadi yang genap, yang ganjil itu anchor-nya itu adalah berapa tadi? Anchor-nya itu adalah 350 meter. Maka jawaban kelompok ganjil itu rata-rata relatif lebih besar angka-angkanya. Kalau kita rata-rata, ya 300 meter lah ya. Sementara kelompok genap, anchor-nya cuma berapa meter? 60 meter kan ya? Ya. Maka jawabannya relatif kecil-kecil. Kalau kita rata-rata, ya. 60. Nah, 57 meter ya. Nah, saya nggak hitung lagi deh ya. Cuma maksudnya kalau data yang ditampilkan di buku sih istilahnya anchoring
indeks anchoringnya itu 55%. Ya. Jadi seberapa nilai 60 meter dan 350 meter itu berpengaruh terhadap penilaian kita atau perkiraan kita, yaitu kira-kira 55%. Ya. Saya sendiri belum tahu tuh, saya nggak cek tuh ya berapa tinggi sebenarnya. Ya, tapi kalau mungkin di Amerika lah ya, di Amerika itu kan mereka pakai feet gitu ya. Jadi mereka yang pertama itu anchor-nya 1.200, yang kedua 180 ya 180 feet. Bedanya 1.020 feet ya. Nah, seperti sudah di ini ya, kita sudah tunjukkan juga gitu ya bahwa kedua anchor ini menghasilkan rata-rata perkiraan yang sangat berbeda ya. Jadi kalau yang anchor-nya 1.200 feet, rata-rata orang menjawab 844 feet. Sementara yang anchor-nya 180 itu didapatkan rata-ratanya itu 282 feet. Nah, perbedaan antara anchor dengan perbedaan jawaban yang perkiraan itu 562 feet. Jadi kalau kita bandingkan dengan 1020, dapatnya 55% istilahnya. Dia ada istilah indeks anchoring gitu ya. Nah makanya hati-hati Bapak Ibu kalau lagi belanja, hati-hati dengan harga buka dari pedagang gitu ya. Jadi kita kadang-kadang ada di negara-negara tertentu kan kalau kita tawar rendah bisa diomelin gitu kan. Tapi faktanya ya ini bisa mempengaruhi kita secara tidak sadar gitu ya. Jadi kan maksudnya Bapak Ibu kan nggak berpikir akan dipengaruhi oleh angka 350 sama 60 itu kan ya. Tapi faktanya ya kita sudah lihat bersama bahwa kita bisa kasar kata itu seperti di setir gitu loh ya oleh satu angka gitu. Bahkan saya coba merefleksikan lebih jauh ya. Kalau kita punya anchoring bukan hanya masalah angka gitu ya, kita punya toko idola tertentu. Nah, itu sedikit banyak mungkin ya sadar nggak sadar gitu ya. Kita jadi pengen niru-niru toko yang kita idolakan gitu. Ya itu penafsiran yang lebih jauh ya. Oke. Ya Bapak Ibu silakan cek jawaban sendiri ya. Kita akan bahas yang ini. Ini yang data dari penelitiannya ya. Jadi stroke itu istilahnya menyebabkan kematian 2 kali lebih besar dibandingkan kematian yang disebabkan oleh semua kecelakaan digabungkan. Stroke 2 kali lebih besar. Tadi kalau nggak salah yang ganjil itu jawabannya yang kecelakaan semua ya. Nah tentunya penelitian yang dilakukan di sini lebih mendetail gitu. Jadi dia dapat jawabannya itu 80% responden berpikir bahwa kematian karena kecelakaan itu lebih mungkin ya dibandingkan karena stroke. Lalu tornado itu diyakini gitu ya membunuh lebih banyak orang dibandingkan asma ya. Padahal asma itu 2 kali lebih mematikan atau kematian karena asma itu 20 kali lebih besar daripada kematian karena tornado. Lalu kematian karena kecelakaan itu dipikirkan orang atau diyakini 300 kali ya. Ini secara rata-rata ya. 300 kali lebih mematikan dibandingkan diabetes. Padahal rasio yang sebenarnya itu 1:4, di mana ya 4-nya itu diabetes. Berarti diabetes itu bisa dibilang 3 kali lebih mematikan dibandingkan kecelakaan ya, gabungan semua kecelakaan. Ya ini kurang seru sih ya. Ini kan cuma tebak-tebak buah manggis. Nah, yang ini nih. Ini saya nggak tahu Bapak Ibu nge atau enggak gitu ya.
Yang soal ganjil, saya coba tunjukkan deh ya. Soal ganjil itu kan lebih kompleks ya. Oh. Ini kan soal genap. Soal ganjil itu disuruh bikin urutannya. Nah, paling saya sebenarnya untuk soal ganjil itu pilihan yang lain itu untuk sedikit mengacaukan aja gitu ya. Jadi tidak sebegitu kentara dibandingkan soal genap. Kalau soal genap kan benar-benar apakah Linda adalah teller bank dan aktif dalam gerakan feminis, atau Linda adalah teller bank yang kemungkinannya lebih besar. Nah, itu kan mestinya kita jadi lebih aware ya dengan perbandingannya gitu. Jadi kalau kita hati-hati menilainya, kita coba cek lagi dengan konsep himpunan ya, nggak tahu Bapak Ibu ingat atau enggak gitu ya. Maka mestinya kemungkinan bahwa Linda adalah teller bank itu lebih mungkin dibandingkan Linda itu sekaligus dia teller bank dan aktif dalam gerakan feminis. Ya, karena secara himpunan kelompok Linda adalah teller bank itu lebih besar ya. Dia himpunannya lebih besar. Jadi kalau kita mau temukan orang yang Linda ini dari sekelompok orang yang lebih besar kan lebih memungkinkan untuk ditemukan gitu. Dibandingkan dia harus memenuhi dua kategori, dia teller bank juga aktif dalam gerakan feminis. Nah, ini sesuatu hal yang sangat mencengangkan sih ya. Ini sebenarnya prinsipnya kan less harusnya less gitu ya. Tetapi dari sini kita melihat bahwa kita bisa menilai less itu more ya. Kalau secara matematika ya sebenarnya probabilitas Linda itu adalah teller bank itu sebenarnya merupakan penjumlahan Linda itu teller bank sekaligus dia feminist teller lah ya. Sekaligus yang kemungkinan yang Linda seorang teller bank tetapi bukan feminis ya, bukan aktivis feminis gitu. Jadi mestinya yang yang teller aja itu sebenarnya kemungkinannya lebih besar gitu. Nah, kita coba lihat ya. Jawaban sekilas saja yang kelompok genap ada yang benar sih ya. Nah, tapi juga lebih banyak yang berpikir bahwa sekaligus itu lebih memungkinkan gitu. Karena ya itu ya, mestinya di sinilah kita mesti hati-hati dengan bias yang mungkin terjadi di pikiran kita gitu. Nah, kemungkinan ini ngecek yang ganjil ini lebih rumit sedikit ya karena urutannya. Cuma kita fokus pada ininya aja ya, angka yang apa? Harus lihat soalnya, bentar. Yang lain itu pengecoh aja. Jadi intinya itu dia mau membandingkan orang itu melihat kemungkinan Linda adalah teller bank dengan Linda adalah teller bank sekaligus aktif dalam gerakan feminis itu yang mana yang lebih memungkinkan. Karena secara hitungan matematika atau secara statistik ya, probabilitas yang Linda adalah seorang teller bank itu mestinya lebih tinggi ya. Jadi 6 itu mesti lebih awal, lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan yang 8. Tapi kita coba lihat jawaban teman-teman ya. 6 sama 8 yang mana yang duluan? Ini 8 baru 6 ya. Berarti salah ya. Ini 6-nya malah nggak masuk ya. Terus ini 8 di sini baru 6 ya. Rata-rata bilang 8 lebih mungkin dari 6. Oh, ini benar nih ya. Jadi yang lain itu saya nggak ini ya, maksudnya yang lain kan kita perlu pengetahuan yang sangat banyak ya untuk mencari tahu data itu gitu ya. Tapi yang jelas bisa dibandingkan langsung itu yang 6 sama 8.
Nah, ini juga 8 dulu baru 6. Ini 8 dulu baru 6. Lalu ini 8 dulu baru 6. Jadi ya itu ya, maksudnya kita bisa melihat bahwa kita itu menilai hal ini gitu ya, yang mestinya ini lebih besar ya, probabilitas Linda adalah seorang teller bank saja dibandingkan Linda adalah seorang teller bank yang feminis gitu ya. Ini kita nggak bisa menilai seperti itu gitu. Maksudnya kita bisa bias dalam hal ini. Nah, untuk soal yang satu lagi ya, itu Bapak Ibu juga silakan cek ya, maksudnya skenario gempa bumi di California itu istilahnya itu lebih plausible ya, lebih ceritanya, skenarionya itu lebih detail gitu. Tetapi secara matematika, secara aturan probabilitas, mestinya ya lebih mungkin bencana terjadi di cakupan yang lebih luas itu ada terjadi bencana gitu ya. Jadi Amerika Utara gitu ya. Jadi bisa di California, bisa di New York, bisa di state-state yang lain gitu. Tidak harus di California. Tetapi begitu dia bikin lebih detail ya, dari yang North America yang luas dikecilkan ke dalam satu konteks yang lebih spesifik gitu ya. Ya lebih informasinya lebih kaya, tetapi sebenarnya kemungkinan secara matematika itu sebenarnya tidak lebih besar, justru lebih kecil ya. Istilahnya more persuasive ya, but less likely to come true. Ya, tapi yet kita bisa berpikir bias di sana gitu. Nah, sedikit saya singgung mengenai The Power of Habit. Ini juga satu buku yang baik gitu ya. Kenapa saya kaitkan rasionalitas dengan Power of Habit? Karena ada satu orang yang diteliti ya, namanya Eugene Pauly. Jadi dia itu sebenarnya sudah tidak bisa ingat ya. Saya udah agak lupa karena saya udah selesaikan buku ini duluan dibandingkan yang thinking ini ya. Nah, yang saya ingat persis itu adalah Eugene Pauly ini, dia sudah tidak bisa ingat, maksudnya kalau dia ditanya, rumah kamu yang mana? Dia nggak bisa jawab sama sekali. Benar-benar nggak bisa jawab, karena otaknya itu sudah kena, maksudnya sudah terdampak oleh kecelakaan gitu. Jadi tidak seperti sebelum kecelakaan, jadi benar-benar yang bagian yang bisa mengerjakan pekerjaan kognitif, menjawab pertanyaan dan sebagainya itu sudah rusak. Tetapi Eugene Pauly ini ya so-called masih hidup normal karena habit yang terbentuk itu masih tetap bisa dilakukan. Ya, jadi ada bagian otak kita yang meregulate habit. Dan dia bisa tetap hidup gitu ya, walaupun akibat habit itu jadi masalah juga ya, karena dia setiap jam tertentu ada satu clue-nya, bunyi lonceng atau apa, dia akan ke kulkas ambil makanan dan dia akan makan ya, entah dia kenyang, entah dia lapar, pokoknya dia akan makan. Nah, tetapi yang kasus dia tidak bisa jawab rumahnya di mana, misalkan persis dia udah di depan rumah nih, rumah kamu di mana? Dia nggak bisa jawab. Tetapi habis bicara dengan orang itu, dia masuk ke dalam rumahnya. Dia masuk ke dalam rumahnya. Dia tidak bisa jawab rumahnya di mana, tetapi dia bisa kembali ke rumahnya. Nah, ini satu insight lagi ya, bahwa ya hidup kita ini tidak semuanya itu kita pikirkan, harus dipikirkan dulu baru bisa hidup gitu ya. Bahkan kondisi Eugene Pauly ini, kasus Eugene Pauly ini sebenarnya membuka mata banyak peneliti ya sebenarnya. Karena dulu itu orang berpikir kalau kasus seperti Eugene Pauly ini udah nggak ada harapan gitu. Ternyata dia bisa hidup belasan tahun kalau nggak salah ya setelah kecelakaan itu. Nah, The Power of Habit. Nah, mungkin kita juga bisa baca ya, ini kalau kita mau tarik ke lebih jauh ya, karena hidup manusia itu tidak sepenuhnya rasional gitu ya. Kita tahu apa yang baik, tetapi kita tidak melakukannya gitu. Nah, itu kan ya mungkin teman-teman juga bisa search ya. Saya sendiri mau cari buku bekasnya belum dapat nih ya. Jadi tapi banyak YouTube-nya ya, James Smith ini. Jadi dia bahas bahwa ya kita juga perlu bangun spiritual habit gitu. Dan itu yang sedang dibahas Pak Ivan juga sepertinya ya. Apa pentingnya habituasi.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kayaknya waktunya sudah sedot banyak banget ya. Sudah jam 3.